Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enang Audila dengan NIM 1714080061 dengan dosen pembimbing Ibu Mujiroza LSM. Dan di sini saya akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Pembahasan yang pertama yaitu definisi klasifikasi makhluk hidup. Yang mana klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Poin selanjutnya yaitu tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuannya ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sedangkan tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, memberi nama makhluk hidup. Dan yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Selanjutnya yaitu dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Yang kedua, berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Oke, selanjutnya poin yang ketiga yaitu taksonomi dalam klasifikasi makhluk hidup. Takson berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang berarti susunan, penyusunan, penataan, atau takson yang berarti unit dalam klasifikasi objek biologi, dan nomus yang berarti hukum. Tingkatan makhluk hidup pada taksonomi disebut dengan takson. Tiap takson menunjukkan kesamaan sifat yang banyak. Selanjutnya yaitu urutan takson makhluk hidup, yaitu yang pertama Regno, yang kedua Divisio, yang ketiga Klasis, yang keempat Ordo, yang kelima Familia, yang keenam Genus, dan yang terakhir yaitu Spesies. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi dua kingdom, yang mana sistem klasifikasi dua kingdom ini pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf yang berasal dari Yunani, yakni Aristoteles. Pada zaman itu, mikroorganisme belum diketahui, sehingga Aristoteles hanya membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok saja, yakni hewan dan tumbuhan. Selang beberapa abad, seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia, Celenius, mulai memperkenalkan klasifikasi modern pada tahun 1735. Organisme uniseluler sudah ditemukan pada saat itu, namun belum diklasifikasikan. Selanjutnya yaitu penjelasan sistem klasifikasi dua kingdom. Yang pertama yaitu dunia tumbuhan atau kingdom plantae. Karakteristiknya yaitu yang pertama mempunyai dinding sel, yang kedua berbahan dasar selulosa serta memiliki klorofil. Contohnya yaitu keseluruhan tumbuhan termasuk paku-pakuan, lumut, dan ganggang. Dan yang kedua yaitu dunia hewan atau kingdom animalia. Kelompok organisme hewan yang termasuk yaitu yang pertama hewan uniseluler atau protozoa, yang kedua hewan berpori atau porifera, yang ketiga hewan berongga atau coelenterata, yang keempat yaitu kelompok cacing atau vermes, yang kelima hewan bertubuh lunak atau mollusca, yang keenam hewan beruas atau arthropoda, yang ketujuh hewan berduri atau echinodermata, dan yang terakhir yaitu hewan bertulang belakang atau quadruped. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi tiga kingdom. Sistem klasifikasi tiga kingdom dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Jerman Ernest Haeckel pada tahun 1866. Pada klasifikasi dua kingdom, jamur tidak termasuk ke dalam dunia tumbuhan. Hal ini disebabkan dinding sel jamur tidak tersusun atas selulosa, melainkan dari kitin. Selain itu, jamur tidak memiliki klorofil, makanya jamur dimasukkan ke sistem klasifikasi tiga kingdom. Dan selanjutnya yaitu pengelompokan makhluk hidup sistem tiga kingdom. Yang pertama dunia jamur atau kingdom fungi. Organisme yang dikelompokkan dalam kingdom fungi mendapat makanan dengan cara absorpsi atau menyerap makanan dari organisme lain seperti parasit maupun organisme yang telah mati atau saprofit. Ciri-ciri jamur yaitu yang pertama multiseluler atau terdiri atas banyak sel, yang kedua eukariotik atau memiliki membran inti, yang ketiga dinding sel jamur tersusun atas kitin, yang keempat tidak dapat berfotosintesis. Yang kedua yaitu dunia tumbuhan atau kingdom fungi. Organisme yang mampu memproduksi makanan
terbuat dari selulosa. Oke, selanjutnya yaitu dunia hewan atau kingdom Animalia. Merupakan organisme eukariotik yang bergerak aktif dan mendapatkan makanan dengan cara memakan organisme yang lain atau disebut dengan heterotrof. Dan selanjutnya yaitu sistem klasifikasi 4 kingdom, yang mana klasifikasi ini ditemukan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Amerika, yaitu Herbert Compellem. Klasifikasi ini berkembang pesat setelah ditemukannya nukleus atau inti sel, yang mana memisahkan organisme yang tidak memiliki membran inti dan memasukkannya dalam kingdom Monera dan dikenal sebagai organisme prokaryotik. Keempat kingdom yang menyusun sistem klasifikasi 4 kingdom yaitu yang pertama kingdom Monera yang terdiri atas organisme yang tidak memiliki membran inti atau yang sering disebut dengan organisme prokaryotik. Contohnya bakteri dan alga hijau atau biru. Yang kedua kingdom fungi atau jamur. Yang ketiga yaitu kingdom Plantae. Yang keempat yaitu kingdom Animalia. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom, yang mana sistem ini ditemukan oleh R. H. Whittaker pada tahun 1969 berdasarkan susunan sel, tingkatan organisme, dan cara pemenuhan makanannya. Nah, jika dirujuk pada pembahasan sebelumnya, ganggang berada dalam kingdom Plantae dan protozoa berada dalam kingdom Animalia. Sekarang keduanya berada dalam satu kingdom yaitu kingdom Protista. Kelima kingdom penyusun yaitu yang pertama kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga yaitu kingdom Plantae, dan yang keempat yaitu kingdom Animalia. Pembahasan yang terakhir yaitu sistem klasifikasi 6 kingdom dikembangkan berdasarkan data evaluasi genetik dan molekular yang dikemukakan oleh seorang ahli biologi molekular yaitu Carl Charles pada tahun 1977. Dalam klasifikasi ini, makhluk hidup dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama kingdom Eubacteria, yang kedua kingdom Archaebacteria, dan yang ketiga kingdom Protista, dan yang keempat kingdom Pongsi, kelima kingdom Plantae, dan keenam kingdom Animalia. Pada kingdom Animalia dibedakan menjadi dua, yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Invertebrata yaitu hewan tidak bertulang belakang, di mana hewan ini dikelompokkan menjadi 8 kelompok, yaitu hewan berpori atau porifera, hewan berongga atau solenterata, cacing pipi atau platymeltes, cacing gilik yaitu nematelmintes, cacing berbuku-buku Annelida, hewan lunak atau moluska, hewan berkulit duri atau Echinodermata, dan hewan dengan kaki beruas Arthropoda. Sedangkan hewan vertebrata yaitu hewan bertulang belakang. Nah, hewan vertebrata ini ada 5 kelompok yaitu fishes, amphibia, reptil, aves, dan mammalia. Dan itulah pembahasan tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Thank you for attending guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.